Halo guys, welcome to my channel again ya. Setelah sebelumnya kemarin gue share mengenai tutorial King's Battle, line up terbaru setelah update ya. Mungkin ini tutorial lanjutan gue dari channel gue yang sebelumnya ya. Setelah ada beberapa teman-teman yang request untuk dibuatin dengan akun utama gue ya untuk tutorial King's Battle-nya. Oke, untuk akun utama gue sekarang ada di ranking 3 ya guys ya, dengan rankingnya itu master 1. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke tutorial King's Battle ini, biar nanti gue jelasinnya di in game aja, langsung di in battle ya, karena ini line up requestan ya dari teman-teman yang kemarin sudah mampir ke channel gue. Oke, ini untuk percobaan yang pertama ya. Ini untuk line up-nya. Kalau line up upper hand masih sama seperti yang kemarin gue post di channel gue yang sebelumnya. Jadi kalian harus banned Liu Bei, si Jiaxu dan juga Yuji, dan juga petnya Pet Kun ya. Tujuan awalnya sih tadi gue pengen bermain dengan stun ya, tapi berhubung untuk stun hero nya itu di banned oleh lawan, jadi nanti gue bakal make trik mungkin line up yang lainnya guys ya. Nanti gue jelasin juga kenapa gue memakai formasi ini ya. Oke, sambil nunggu musuhnya memilih hero, untuk kalian yang belum like and subscribe untuk channel ini, silahkan ya like dan juga share dan juga subscribe ya guys ya. Oke, musuh jalan pertama itu mengambil Zhang Fei ya. Oke, gue lanjutin dengan Xiao Xiao dan juga Zhou Yu ya. Oke, ini gue taruhnya si Zhou Yu dan juga si Xiao Xiao di form belakang adalah supaya untuk menghindari damage dari si Zhang Fei ya. Jadi kalau misalkan mungkin dulu-dulu itu kita sering naruh si Xiao Xiao dan juga Zhou Yu di bagian depan 1 dan 2. Namun kayaknya untuk di line up kali ini setelah adanya update dan juga setelah Zhang Fei menjadi overpower, jangan lupa kalian kalau ketemu Zhang Fei itu taruhnya di bagian belakang ya guys ya. Oke, musuh mengambil Macau. Nah, kalau seandainya kalian melihat Daxiao di posisi belakang atau mungkin line up musuh itu kurang dari hero Restore Angel, kalian bisa menggunakan Yuan Shao ataupun Yuan Su sekalipun ada Zhang Fei ya. Tapi posisinya kalian harus taruh si Yuan Shao itu di posisi yang safe ya. Jadi untuk ngehold damage-nya si Zhang Fei, gue cukup ambil si Sun Jian aja sih untuk ngehold damage-nya. Oke, kemudian gue taruh Yuan Shao pick di bagian depan. Gunanya adalah supaya kalau seandainya musuh kehabisan Angel, gue bisa pergunakan Yuan Shao untuk memberikan efek paralisis ya guys ya. Oke, seperti yang gua udah share sebelumnya, kalian harus hafal counter dari setiap hero ya, jadi supaya memudahkan kalian untuk memilih hero di dalam battle ya. Contohnya seperti yang gua pakai sekarang ya, Zhang Fei itu bisa di counter dengan Sun Jian atau dengan Xia Haodun ya. Tapi gua sendiri lebih prefer ke si Sun Jian sih, karena bisa ngehold damage-nya ya. Nah, musuh mengambil hero healer semua ya, jadi gue nggak dikasih hero healer nih ceritanya nih. Nah, seperti ini aja line up-nya. Oke, mungkin untuk kalian yang akan bertanya kenapa Gan itu si Sunce-nya ditaruh di posisi ketiga ya, sedangkan Zoyu-nya di posisi keempat ya. Tujuannya adalah si Xiao Xiao itu adalah ketika dia akan, wah gue lupa netting pad-nya nih, Black Tortoise ya. Si Xiao Xiao itu akan memanggil hero dengan angel terendah ya, supaya mereka bisa ngehits ya. Nah, maka itulah kenapa gue taruh Sunce-nya di line up ketiga ya, supaya nanti ketika si Xiao Xiao jalan itu harapannya si Sunce yang dipanggil untuk ngehit ya, bukan si Zouyu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan battlenya. Nah, Flying Swan.
Nah, coba dilihat ya. Sunja, wah bukan Sunja ya yang jalan, malah si Sunjian. Padahal tadi gua ngarepnya Sunja, gua lupa sih kalau seandainya di situ ada Sunjian ya. Biasanya itu kalau seandainya gua nggak pakai Sunjian, yang jalan tuh Sunja ya. Cuma karena ada si Sunjian di tengah, jadi gua agak lupa nih. Tapi better lah Sunjian ya, dia bisa ngehold damage-nya Zhang Fei karena setiap kali dia jalan dia bisa memulihkan darah dia sendiri ya, dan lumayan besar juga tuh yang dipulihkan ya. Oke, Sunja gue kena tembak oleh monster Nian. Nah lumayan sih si Sunjian ini ngehold damage-nya Zhang Fei. Nah kalau nanti mereka udah kehabisan Angel, disitulah ya tanda-tanda kemenangannya. Nah setelah ini musuh nggak bakal jalan nih, karena efek si Yuan Shao ya, paralisis semuanya kecuali si Zhang Fei ya. Zhang Fei bakal tetap terus jalan karena dia itu hero yang bisa ngehit ya, sekalipun Angernya itu habis ya. Oke, kalau seperti ini sih harusnya gue menang sih. Nanti kalau ini udah cukup gue skip aja lah. Nah Sunjian untuk ngehold damage-nya Zhang Fei. Nah Sunjian gue penuh terus ya darahnya. Nah Yuan Shao, nice ya Yuan Shao itu ya. Wow, kehabisan tanker nih gue di bagian depan ya. Oke, coba gue skip aja. Nah guys ya, percobaan pertama sukses ya guys ya. Jadi kalian bisa pakai line up yang tadi gue pakai di battle kalian ya guys ya. Oke, untuk kalian yang belum like and subscribe untuk channel ini, silahkan di like ya, karena bakalan terus ada update mengenai King's Battle dan juga trik dan juga strateginya guys ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe untuk channel ini supaya kalian bisa dapat informasi terus mengenai updatean line up King's Battle. Oke guys, sekarang kita masuk ke battle kedua ya. Harapannya sih dapat yang bukan upper hand ya, supaya gue bisa nyontoin ke kalian line up gue kalau misalkan gue battle di top rank itu seperti apa. Tapi secara overall sih nggak beda jauh dengan yang kemarin gue contohin di channel gue yang sebelumnya ya. Jadi untuk kalian yang mungkin ragu ya kalau seandainya gue kasih tips and tricks, itu adalah tips and tricks yang sudah gue analisa di battle gue yang sebelumnya ya. Oke, gue lawannya Jet 5 ya. Biasanya sih gue bandnya itu Chaoren ya, tapi berhubung lawannya itu Jet 5, jadi kayaknya gue cukup Bennett Zoyu deh. Nah dia melakukan banned seperti yang gue sering pakai. Oke, gue ambil Dark Xiao pertama ya, hero healer ya. Dan juga untuk kalian yang mungkin sering main dengan lower hand atau mungkin kalah dengan lower hand ya, mungkin setelah kalian tonton video tutorial gue kali ini, harapannya sih kalian bisa menang ya ketika lawan kalian mendapatkan upper hand dan kalian mendapatkan posisi lower hand. Intinya sih kalian jangan berpikir untuk menang ya. Ketika menggunakan lower hand itu jangan berpikir kalian untuk menang dengan cara ngekill musuh, tapi pikirkan bagaimana caranya hero kalian itu supaya bisa nggak dibunuh ya, nggak dikill semuanya oleh musuh ya, karena tujuan dari lower hand itu adalah kalian menahan musuh, bukan melakukan kill ya, kill musuh. Nah gue taruh Zhang Fei untuk ngehold damage, untuk bisa memberikan damage.
Gue ambil Yuan Shao dulu deh ya. Jadi ketika kalian bermain dengan lower hand itu jangan berpikir kalian untuk ngekill musuh, tapi pikirin gimana caranya supaya line up kalian itu bisa bertahan. Seenggaknya itu ada satu hero yang bisa berdiri ya, atau nggak kena kill. Karena lower hand itu sebenarnya paling gampang untuk menang ya. Ketika kalian bermain dengan lower hand, pastikan kalian bermain full defense ya. Oke, gue contohin ya pakai line up gue. Oke. Nah, seperti ini aja line up-nya. Ya, kalian lihat line up gue ini diisi sama full defense hero ya. Jadi tujuan gue itu nggak untuk ngekill musuh sih ketika gue mendapatkan posisi lower hand ya. Jadi tujuan gue itu adalah ngehold damage musuh supaya mereka nggak bisa ngekill gue ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya lower hand itu adalah posisi yang paling gampang kalian untuk bisa menang sih. Bukan kalian kalah, karena lower hand itu kalian cuma cukup nahan ya, sedangkan mereka yang ada di posisi upper hand itu harus berpikir bagaimana line up mereka itu cukup untuk ngekill musuh. Oke, gue contohin satu lagi. Gue cukup ambil Dark Xiao dan ini total pasti gue menang ya di battle ini, biarpun battlenya belum dimulai ya, dan gue nggak butuh pet White Tiger karena gue cukup untuk ngehold damage musuh. Oke, kayak gitu. Karena kalau misalkan gue gunain pet ngurangin angel, toh di line up musuh itu sudah banyak hero restore angel, jadi nggak bakalan berguna banget sih si pet White Tiger itu. Oke, silakan dicek battlenya. Nah, oke, nanti di battle ini bakal gua skip ya, karena gua harus masuk ke faction battle ketika nanti faction battle dimulai ya. Oke guys, mungkin untuk kalian yang belum klik like, subscribe, dan juga share untuk channel ini, silahkan dibantu ya like and subscribe-nya. Siapa tahu dengan kalian juga share juga untuk tips and trick ini, kalian bisa saling bantu ya. Untuk mereka yang membutuhkan tutorial King's Battle untuk Dynasty Heroes. Oke, mungkin gua skip untuk battle kali ini supaya kalian bisa naik ya rankingnya setelah nonton tutorial dari gue ya. Nah, udah terbukti ya menang lagi guys. Jadi intinya sih ketika kalian bermain dengan King's Battle, kalian harus paham ya kalian berada di posisi apa dan apa yang harus kalian cari untuk memenangkan battle tersebut. Oke, itu aja cukup dari gue. Selamat malam, selamat bermain, dan semoga kalian bisa mencapai legend seperti gue ya. Thank you guys.